Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 13 Oktober 2022. Benar ya Mbak Agi ya? Tanggalnya ya. Ya. Iya, iya, Mas Hersu. Hari ini saya juga lupa ini tanggal berapa, tapi yang jelas hari ini hari Kamis. Ya. Tidak Oke, salah ini tanggal 13, Mas Hersu. ya, dan hari Kamis ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik. Saya kira sejak kalau Anda yang memantau pemberitaan sejak kemarin, Anda pasti sudah tahu apa yang harus kita bicarakan gitu pada hari ini ya. Masih berkaitan dengan Kanjuruhan karena ada beberapa hal yang terkait dengan Kanjuruhan itu menjadi berita yang sangat menarik ya. Soal tukang dawet itu ternyata sudah mulai ketahuan dia pernah jadi wakil ketua DPD PSI Malang yang kemudian akhirnya minta maaf. Kemudian juga ini gonjang-ganjing ini kan menjelang sehari menjelang pengumuman bukan pengumuman, penyerahan hasil dari TGIPF ke Presiden Jokowi ya, karena besok penyerahannya akan diserahkan. Tetapi kelihatannya kalau dari sisi dari beberapa pernyataan-pernyataan anggota TGIPF kita sebenarnya sudah mulai tahu ke arah mana ininya ya, rekomendasinya. Dan kita juga kemarin dihebohkan dengan unggahan status dari pelatih timnas Indonesia Sintayong ini, pelatih dari Korea, dan juga sejumlah pemain timnas Indonesia gitu yang mereka juga mengancam akan mundur. Bukan mengancam ya, konsekuensinya mereka juga akan mundur kalau Iwan Bule, ketua umum PSSI, itu dipaksa mundur dari PSSI. Dan sebenarnya desakan terhadap Iwan Bule ini sudah jauh sebelum TGIPF bekerja juga sudah banyak sekali desakan. Saya kira ini menambah kekacauan di berbagai sektor kehidupan kita, bukan hanya di sektor politik dan ekonomi, tapi juga dalam kehidupan sepak bola. Karena kita tahu memang sepak bola Indonesia ini nuansa politiknya sangat kencang sekali gitu ya Mbak Agi ya. Jadi ketika ada situasi, ada persoalan-persoalan politik dan kemudian melibatkan orang-orang politik yang di PSSI, ya kemudian imbasnya seperti sekarang ini gitu ya Mbak ya. Saya kok lagi tadi berpikir-pikir nih, negara ini harus di reset dulu nih Mbak ini, dimulai startnya nol lagi, kayak di pom bensin Pertamina gitu ya, dimulai dari nol dulu, dan itu yang selalu kita gaungkan dengan 0% juga gitu ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sejak dari kita kemarin sampai dengan hari ini itu masih terus berlanjut ya. Jadi update dari peristiwa yang kemarin. Yang tadi soal tukang dawet akhirnya kemarin sore itu terbuka, dan kemudian tadi malam sampai pagi ini begitu itu ramai sekali ya, hashtagnya itu masuk ke dalam trending topik, dan kemudian akun medsos dari yang bersangkutan yaitu Ibu Suprapti Fauzi tersebut diserbu Mas Hersu. Tapi hari ini rupanya sudah di take down, kita tidak bisa melihat lagi. Jadi rupanya sudah lenyap akun tersebut gitu. Tapi kita bisa lihat karena banyak sekali netizen itu yang sudah men-screenshot bahkan kegiatan-kegiatannya, tampaknya itu juga mereka download gitu dan kemudian dimunculkan kembali. Jadi tentunya itu tidak lewat akun yang bersangkutan, tapi lewat berbagai akun banyak Ini namanya jejak digital gitu ya. Iya betul, jejak digital itu memang tidak main-main. Jadi tidak hanya akun-akun pribadi yang menyoroti, ada akun Aremania juga, tapi ternyata banyak sekali akun yang umum dan kemudian juga akun-akun grup begitu. Jadi ini muncul di berbagai grup, misalnya di FB begitu. Dan kemudian tadi soal Sintayong itu juga menjadi trending topik ya Mas Hersu. Bahkan Asnawi Kapten timnas juga menjadi trending topik karena dia mengunggah juga di story IG-nya, dan kemudian itu membuahkan trending topik juga, STY out begitu ya, pakai hashtag STY out, dan kemudian ada Asnawi juga menjadi trending topik. STY out ini karena rupanya STY yang mengatakan bahwa dia akan ikut out apabila Iwan Bule out, ini rupanya tidak disukai oleh para netizen. Gitu. Ini kelihatan sekali ya memang sentimen negatifnya luar biasa ya. Padahal kita tahu Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang kalau buat para pemain penggemar sepak bola Indonesia dilelukan gitu, karena kan dia berhasil mengubah tim nasional Indonesia gitu ya. Meskipun belum juara tapi sudah mulai kelihatan arahnya gitu. Tapi kelihatannya netizen memilih ya kalau kamu bersama Iwan Bule, kira-kira begitulah bahasanya ya. Silakan keluar gitu, karena merah putih Indonesia itu jauh lebih besar dari Iwan Bule dan Sintayong. Itu kan yang saya baca beberapa screenshot dari para penggemar sepak bola.
Tapi kita mau mulai dari mana ini? Kita ngomonginnya, mau ngomongin tukang dawet dulu atau yang mana dulu menurut Mbak Agi? Boleh mana saja Mas Herssu. Sama Keduanya semua ya, kayaknya ini karena ini rame. Iya. ya. Dan ini berkelindan semua gitu ya. Betul, ini saling berkaitan. Belum lagi penemuan soal yang awalnya diduga botol-botol miras dan kemudian ternyata adalah obat penyakit kuku dan mulut itu ya Mas Herssu, itu berkaitan juga. Menggemukkan Mbak, katanya obat menggemukkan katanya sih. Saya nggak tahu pokoknya itu jamu lah, jamu untuk sapi gitu. Bagaimana mungkin Komdis? Iya, betul. Bagaimana Komdis tidak bisa membedakan antara miras dengan jamu gitu ya? Atau jangan-jangan karena memang ini supaya kelihatan alim gitu, jadi dia nggak tahu, oh ternyata bukan miras gitu, saya nggak pernah bersentuhan dengan miras, jadi mohon maaf lah kalau salah. Gitu, bisa begitu. Dan kalau melihat kronologisnya, saya cari lagi ini kronologisnya bagaimana, ternyata botol-botol itu tidak ada di tribun maupun di dalam Stadion Kanjuruhan, tapi ternyata itu ada di kantor Dispora ya Mas Herssu ya. Nah, kantor Disporanya kan memang kantornya, mungkin mereka belum punya kantor, jadi menggunakan Kanjuruhan itu sebagai kantor Dispora gitu, dan botol itu kan botol kalau nggak salah ada semacam lomba kreativitas gitu ya, semacam inovasi di itu, dan ada yang menang, terus dia membuat obat itu obat gemuk, kalau nggak salah obat sapi, pokoknya lah itu untuk sapi lah gitu ya, obat sapi yang kemudian katanya mau dikirim ke Jakarta, tetapi karena dia itu bahan cair, jadi pengirimannya tidak mudah, akhirnya sementara ditaruh dulu di kantor Dispora. Nah, ini kok kemudian disebut oleh Komdis sebagai mereka menemukan minuman keras di tribun, kalau nggak salah begitu ya sebutnya ya Mbak waktu itu ya. Ya, disebutnya itu ada di lokasi di dalam stadion begitu, sehingga diduga bahwa mereka menggunakan itu begitu. Dan kemudian kalau yang saya lihat lagi Mas Herssu, si pemuda ini adalah pemuda pelopor. Jadi pemuda pelopor binaan dari Dispora, dan dia memenangkan di lokasi tersebut begitu ya, di Malangnya, dan kemudian ternyata ini memang untuk PMK Mas Herssu. Jadi untuk penyakit bukan obat penggemuk, saya pikir tadi obat penggemuk sapi. Ya. Jadi karena kita kan memang terkena wabah PMK, Mas Herssu ingat pada waktu Idul Kurban, dan kemudian banyak sekali ribuan sapi dan kambing itu yang dimusnahkan karena terkena penyakit kuku dan mulut, dan kemudian dia berhasil membuat herbal ini untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, kemenangannya itu yang akan dibawa ke Kemenpora Jakarta, tapi ditolak oleh ekspedisi karena berupa cairan. Jadi mungkin sedang diusahakan bagaimana caranya dan ditaruh di lobi dari Dispora tersebut. Nah, ini kan aneh sekali, kok bisa ditemukan seolah-olah itu ada di dalam stadion gitu ya, yang akan Arema. Oke, kalau gitu kalian ralat konten saya sebelumnya di @spunopoint yang menyebutkan bahwa itu adalah obat penggemukan gitu. Tetapi ini yang penting kita soroti itu adalah sebenarnya ini kan menjadi satu rangkaian dengan si Mbak tukang dawet itu. Ini kok udah bagus-bagus, jadi pernah jadi wakil ketua DPD PSI Malang, terus yang politisi kan statusnya di MI, walaupun belum terpilih di departemen, tetap aja namanya politisi kan. Lebih bangga jadi tukang dawet gitu loh dia. Kan kemarin kita sudah bahas ya. Dari suaranya kita nggak yakin kalau ini tukang dawet. Bukan kita merendahkan tukang dawet, tapi bedalah suaranya. Dan kemudian kan kalau kita lihat narasinya itu scripted gitu ya Mbak ya. Ya benar-benar disiapkan dengan baik. Benang merahnya sebenarnya sederhana sekali. Bahwa Aremania itu pemabok dan polisi itu baik. Karena polisi itu yang mencoba melerai dan menyelamatkan anak kecil, kan itu sebenarnya kalau kita cermati ya, ini bagian dari bagian semacam, kalau saya nyebutnya ini sebagai political marketing juga gitu, walaupun menggunakan data yang tidak valid kan gitu. Nah, sejak awal kita sudah curiga, dan kemudian ternyata terbukti. Nah, kenapa ini kan bagian dari blaming terhadap atau menyalahkan Arema sebagai penyebab terjadi kerusuhan. Nah, kebetulan kok kasusnya ini kemudian jadi kita teringat jadi Ade Armando juga gitu ya, yang sebelumnya menyatakan bahwa penyebab kerusuhan di Kanjuruhan itu karena para supporter Aremania yang petentang-petenteng ke lapangan kayak preman gitu kan ya. Dan kebetulan juga kalau PSI itu juga selama ini para petinggi PSI itu kan sangat dekat dengan Ade Armando gitu. Makanya orang kemudian bicara apa iya seperti yang dikatakan oleh Mbak tukang dawet ini, bahwa dia tidak punya motif apa-apa dan tidak ada yang menyuruh siapapun gitu, makin bawa demi Allah segala macam gitu.
Iya betul Mas Hersu. Jadi kita masih ingat bahwa Ade Armando hari Selasa yang lalu dilaporkan ya ke kepolisian karena dia mengatakan Aremania yang sok jagoan, petetang-petenteng seperti preman turun ke lapangan dan sebagainya. Jadi dia betul-betul menyalahkan Aremania bahwa kemudian mereka banyak yang tewas itu adalah sebabnya adalah itu. Jadi dia tidak menyinggung sama sekali bahwa sebabnya itu adalah karena gas air mata begitu. Dan kemudian kita tahu kalau dalam lingkup para buzzer ini tadi itu memang Ade Armando adalah geng Cokro ya kita tahu dan kemudian di situ juga ada Guntur Romli dan sebagainya itu adalah kader dari PSI dan kemudian juga Grace sendiri yang dulu ketua umum PSI dan kemudian sekarang wakil ketua Dewan Pembina dari PSI itu kalau seandainya menarasikan sesuatu itu seringkali menggunakan akun dari Cokro TV tersebut begitu. Jadi mungkin karena akun PSI sendiri tidak terlalu populer ya saya lihat tapi memang ada kedekatan di antara mereka. Setiap kali ada narasi seperti misalnya soal giring, misalnya soal apa, itu dari geng Cokro ini pasti membela begitu. Dan kemudian juga apalagi soal Ade Armando ketika kemudian ada kejadian dan sebagainya, itu PSI pasti membela. Jadi ini memang satu kesatuan. Kalau seandainya kita lihat Mas Hersu itu ada di media, itu ada jejaknya bahwa mereka ini pemiliknya adalah sama begitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa, saya sendiri tidak bisa mengkonfirmasi secara faktual begitu karena seringkali di dalam politik ini kan kita tahu bahwa oh ini dibalik ini, ada orang ini dibalik ini, kita tahu begitu. Tapi untuk membuktikannya secara faktual kita agak-agak kesulitan gitu. Tapi kita tahu bahwa yang di atas PSI yaitu Jeffrey Giovanni ya dan kemudian menjadi ketua Dewan Pembina itu adalah orang juga yang sering disebut oleh geng Cokro ini. Pada saat mereka melakukan sesuatu mereka mengucapkan terima kasih kepada Jeffrey Giovanni dan sebagainya. Dan kemudian kalau wartawan tahulah di belakangnya itu ada siapa begitu. Nah, kembali kepada ada batu di balik udang lah gitu ya. Ya. Kita juga sering menyebut ada oligarki dan sebagainya gitu ya. Kita tahu bagaimana lah begitu. Dan kemudian kita kembali lagi kepada soal Kanjuruhan ini. Nah, jadi kalau kita melihat ini kok seperti polanya jadi seperti itu bahwa ada Ade Armando yang kemudian menunjuk supporter sebagai pihak yang paling bersalah. Nah, saya kalau melihat Mas Hersu itu ternyata pada tanggal 11 September yang lalu itu terjadi pertandingan di Kanjuruhan juga itu antara Viking, antara Persib melawan Arema. Jadi sudah terjadi. Ini kan kemarin pada tanggal 1 ya. Sementara ini pada tanggal 11 September kan waktunya berarti tidak lama dan tidak terjadi kerusuhan. Jadi itu sudah prestasi. Jadi ketika itu terjadi padahal Arema ini kalah dari Persib. Begitu, ke arah 2-1. Dan ternyata yang namanya turun ke lapangan itu terjadi pada pertandingan itu. Yaitu dan malah tidak pada saat pertandingan itu usai, malah di pertengahan pertandingan ketika sedang istirahat itu bobotoh ada memang dari bobotoh ada ratusan yang datang ke Malang untuk menyaksikan dan mereka ada di tribun tersendiri. Mereka kemudian turun begitu bersama ditemani juga katanya di situ ada yang menyaksikan itu ada dari bonek, ada dari Arema dan sebagainya. Dan kemudian mereka dengan membawa itu semacam apa ya kalau mereka mengatakan spanduk atau apa, mereka keliling lapangan menandakan bahwa mereka bersatu. Mereka satu jiwa, mereka tidak akan bermusuhan. Dan itu terjadi ketika itu sudah selesai. Seperti biasa itu pemain-pemain dari Viking atau dari Persib itu dibawa dengan memakai barakuda karena memang sepertinya SOP-nya seperti itu untuk antisipasi ya. Jadi membawa barakuda dan kemudian para pemain Persib ini kemudian untuk mengantisipasi juga dibawa ke Polres untuk mengantisipasi dari Arema kalau seandainya ada yang memicu kerusuhan atau ada memang provokator begitu. Dan akhirnya mereka sempat dijamu juga oleh Aremania. Dan itu yang sangat disayangkan ternyata Aremania yang menjamu itu adalah koordinator adalah almarhum Samnawi itu. Jadi kalau dibalik kan Mas Iwan gitu ya Mas. Orang Malang. Jadi Samnawi itu atau Mas Iwan ini nama lengkapnya adalah Iwan Junaidi itu yang kemudian Mas Iwan ini yang difitnah oleh Ibu Suprapti Fauzi itu yang dia adalah kader dari PSI. Jadi ini bulat aja Mas Hersu di situ. Nah, kejadian ini tentu kemudian menihilkan tuduhan dari Ade Armando itu bahwa turun ke lapangan itu menyebabkan kerusuhan, menyebabkan kematian begitu ya. Karena ternyata pada pertandingan itu pun malah diwadahi ada supporter yang turun ke lapangan. Nah, padahal pertandingannya tidak lama
sebelum dari kejadian tragedi 1 Oktober. Nah, kemudian mengenai si ibu dari PSI ini, ternyata memang jejaknya itu ada beberapa video, Mas Hersu, kita tidak tahu kita bisa tayangkan atau tidak ya, karena sistem di YouTube kadang-kadang kita tidak bisa menayangkan video orang lain gitu. Tapi memang ini dikeluarkan oleh PSI sendiri, ada logo PSI di situ, bahwa ibu tersebut mendampingi dari Grace Natali pada saat berkunjung ke Malang. Jadi Grace melakukan kunjungan ke Jawa Timur, dan kemudian pada kunjungan itu si ibu penjual dawet itu tadi, yang mengaku penjual dawet, si Ibu Suprapti Fauzi itu mendampingi Grace. Dan kemudian dia juga ada banyak sekali video dia menjadi relawan pada tahun 2019, dia bagi-bagi sembako dan sebagainya gitu. Jadi dia menjadi relawan dari caleg yang diusung dari Malang gitu, dari DPD Malang. Ya, jejaknya banyak sekali, Mas Hersu. Jadi sebenarnya kalau toh sekarang dinyatakan dia bukan pengurus, bukan berarti ya nggak bisa didinai bahwa dia memang politisi PDIP kan gitu ya, Mbak ya. PSI. Sorry, PDIP, PSI ya, dia adalah politisi atau kader PSI. Nah, ini saya kira kemarin kan kita juga bahas bahwa kita nanti pasti akan bisa dapat gambaran apa motifnya gitu dengan mengetahui siapa orang itu, latar belakang orang itu. Saya kira kalau toh dia kemarin menyatakan bahwa tidak ada motif apa-apa dan tidak ada yang menyuruh, justru malah kita bertanya ada apa gitu, karena kalau meminjam istilahnya Pak Mahfud MD kan ada dua kemungkinan. Yang pertama ya memang betul ada yang tukang dawet itu yang melihat para supporter yang mabok, atau yang kedua settingan. Nah kan sekarang alternatif dugaan pertama bahwa memang betul ada itu sudah terbantahkan. Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak melihat itu dan dia sudah minta maaf. Jadi sekarang tinggal tersisa motif settingan. Nah, saya kira ini yang penting dibongkar oleh polisi. Kalau kita baca narasi yang di media sosial itu serem kan, bukan hanya mereka nuntut dibawa ke ranah hukum, tapi ini juga harus ada sanksi sosial terhadap ini, sampai diusir segala macam kan, disebutkan begitu kan. Iya, karena memang narasinya narasinya memang ngeri sekali ya, Mas Hersu. Jadi fitnahannya itu yang dia mabuk sampai dia terjatuh, dia terus kemudian selain mabuk juga memukuli, begitu menyerang dan sebagainya, memukuli polisi. Ngeri sekali. Dan kemudian penyebutan dari Mas Nawi atau Mas Iwan itu tadi itu tentu sangat-sangat menyakiti Mas Hersu, apalagi dia menjadi korban dari peristiwa tersebut. Ini kan Mas Iwan ini adalah orang yang sangat orang yang sangat dihormati karena dia berhasil mendamaikan antara Arema dengan Bobotoh dan dengan Viking. Jadi sebelumnya ini tuh belum pernah terjadi, dan kemudian dia menyatukan mereka, Mas Hersu, itu dalam sebuah pertandingan dalam tribun yang berbeda, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Mereka damai. Dan ini dia difitnah seolah-olah dia menjadi salah satu pelaku pemabuk di dalam pertandingan tersebut begitu. Nah, ini tentu tidak hanya menyakiti keluarga saja, dia tidak tentunya Aremania wajar kalau saya meminta Ibu Suprapti Fauzi ini untuk meminta maaf kepada seluruh, tidak hanya kepada keluarga dari Samnawi, tapi juga kepada seluruh Aremania dan juga seluruh insan sepak bola di seluruh Indonesia, karena itu sudah menyebar Mas Hersu. Dan saya kira ini ya, karena dampaknya ini yang sangat luas sekali, saya kira polisi harusnya segera bertindak ya, Mbak Agi ya. Ini karena ini bukan hanya keonaran loh, ini udah terjadi, bukan hanya sekedar pernah ya kasus ini kan menurut saya bukan sekedar hoax ya, ini fitnah ya Mbak ya. Jadi iya betul. Ini tidak hanya informasi yang salah. Kalau hoax itu adalah informasi yang salah begitu ya. Kalau ini sudah betul-betul ini fitnah begitu. Karena kemudian fitnah ini kalau seandainya kita lihat yang namanya yang teman kita misalnya jin buang anak saja itu tidak itu Edi Mulyadi yang menyatakan jin buang anak itu sampai dibawa ke pengadilan gitu ya. Ya betul, sampai seperti itu begitu. Padahal dia tidak memfitnah atau melakukan fitnah yang seperti orang ini misalnya orang ini tidak mabuk, orang ini baik. Ini Mas Nawi ini bahkan dikatakan dia seorang muazin, Mas Hersu. Ya. Jadi saya kira ini mestinya polisi bergerak cepat, karena saya khawatir karena kebetulan tadi pagi juga saya berbincang dengan Bung Rocky Gerung yang berada di Kota Malang gitu. Dia menceritakan bagaimana mood
publik di Kota Malang itu betul-betul sekarang ini sedang sangat marah dan terluka gitu ya. Jadi kalau nggak segera dibereskan oleh penyidik ini, saya khawatir ada semacam street justice itu jauh lebih berbahaya dan itu nggak boleh terjadi gitu. Ya. Iya, kalau dari pernyataan kita lihat ya di media, kalau dari pernyataan Ketua DPD Malang begitu, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari awal ketika video tersebut beredar. Artinya kalau dari awal sekitar tanggal 2, tanggal 3 Oktober kan video ini dibikin sesudah terjadi peristiwa tersebut, begitu tepat sesudah terjadi peristiwa tersebut. Dia mendapatkan informasi dan kemudian dia juga mendapatkan flyer yang menyatakan bahwa Suprapti tersebut adalah kader atau bahkan pengurus dari PSI. Dan kemudian dia katanya bertelepon langsung dengan Suprapti ini, dan itu bukan kemarin, itu sudah sebelumnya, begitu beberapa hari sebelumnya. Jadi sebenarnya PSI sendiri pun sudah mengetahui, karena ketika di telepon tersebut Suprapti mengakui bahwa itu memang suaranya, bahwa dia memang melakukan, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk memfitnah, tidak bermaksud berkata bohong, dan kemudian dia tidak tahu bahwa itu akan viral dan sebagainya. Nah tentu ini kan aneh sekali kalau seandainya dia mengatakan demikian begitu, bahwa dia tidak berkata bohong, dia tidak memfitnah, tapi isinya adalah fitnahan semuanya, Mas Hestu. Bahkan kalau seandainya orang biasanya menarasikan sesuatu itu paling hanya 30 menit, 1 menit, gitu. Ini sampai 4 menit lebih loh narasinya, kebohongan itu. 30 detik maksudnya? 30 iya, detik. 30. Maaf, biasanya 30 detik, tidak sampai 1 menit gitu ya. Kita sering lihat di TikTok atau di short video begitu. Tapi ini sampai 4 menit dan kemudian 4 menit lebih ya, 4 menit lebih. Jadi makanya saya tadi menyebutin scripted ini. Jadi memang disiapkan dengan ditulis gitu ya, karena dia memilih nama supporternya siapa, nama polisinya siapa, dari asalnya dari mana gitu-gitu. Jadi itu kelihatannya runtut banget dan seperti natural, walaupun yang tidak bisa dibohongi itu adalah suara dia dan intonasi dia itu tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang tukang dawet. Kan itu sebenarnya sejak awal membuat curiga itu gitu ya. Iya, apalagi kalau yang dengar Mas Hersu yang sangat teliti sekali. Pada saat Mas Hersu baru saja mendengar itu kan Mas Hersu langsung mengatakan kepada saya bahwa itu bukan suara tukang dawet, udah pasti iya. Nah, dia memilih diksi-diksi, misalnya dia mengatakan salah satunya misalnya diksi komunikasinya adalah, nah kalau tukang dawet tidak akan mengatakan komunikasinya, dia akan mengatakan DE ngomong, itu yang kayak gitu ngomong kan. Itu loh, gitu kan biasanya. Yang seperti itu mungkin bahasa sehari-hari gitu. Nah kalau kita melihat background-nya memang, mohon maaf, ini saya lihat di FB-nya sebelum FB-nya itu disembunyikan Mas Hersu. Dia ini memang lulusan S1 dan kemudian dia dari kalau melihat latar belakangnya dia lebih ke latar belakangnya adalah dia lebih, saya tidak tahu apakah dia warga NU ataukah dia dari keluarga NU, tapi dia kuliah itu di Universitas Muhammadiyah Surabaya begitu, dan kemudian dia tidak hanya Muhammadiyah bukan NU dong berarti. Iya, berarti bukan NU kalau dari kuliahnya ya, tapi kan orang bisa berkuliah di mana saja. Tapi kalau dari unggahannya dia mungkin dari keluarga NU dari Jombang, dia dari Jombang, dan kemudian dia juga sebenarnya itu dia kalau melihat unggah-unggahannya ini orang baik, Mas Hersu. Jadi dia ini adalah seorang, kalau saya lihat mungkin dia seorang guru honorer begitu ya, karena dia mendidik anak-anak TK seperti itu, dan kemudian anak-anak disabilitas yang tidak mampu begitu. Tapi selain itu dia juga sebagai pengajar senam aerobik. Oke. Gitu. Makanya titelnya kalau nggak salah di flyer ini seperti ini, yang dia pernah mengucapkan selamat ulang tahun hari lahirnya NU yang ke-94 nggak salah itu dia pakai gelar SPD ya. Jadi iya betul, sarjana pendidikan. Jadi memang guru. Dan kemudian juga ada yang berkomentar, netizen itu mengomentari kegiatan dia yang seperti dia untuk sertifikasi dan sebagainya. Jadi saya mengindikasikan, oh ya berarti dia punya teman itu kan, berarti dia mungkin memang guru, karena banyak sekali dia foto-fotonya bersama murid-murid begitu, dan murid-muridnya sepertinya masih kecil, jadi seperti anak TK atau anak SD seperti itu, Mas Hersu. Iya. Nah, tapi kan tadi kembali lagi gitu, apa motivasinya gitu? Karena dari kontennya, dari muatan isinya itu jelas ya, tadi yang kita sebut ya, satu mendiskreditkan supporter, yang kedua mencitrakan polisi dengan sangat baik gitu ya, polisi sebagai ya memang harus berfungsi seperti itu, mengamankan para supporter, malah di polisinya dipukuli gitu ya, di situ ya disebutkan dia ya. Jadi
Jadi ini tentu saja ini punya tujuan tertentu gitu, Iya, iya. apanya muatan isinya yang disampaikan itu gitu. Kalau saya melihat, ini mohon maaf, kita sebagai wartawan kan kita selalu skeptis ya. Kita mungkin dalam hal ini agak-agak rumpi sedikit nih, tapi kita memang seringkali seperti ini kita jadi menilik gitu ya. Ini orang siapa sih begitu? Kok sampai segitunya? Fitnahnya itu sangat-sangat kejam sekali begitu. Kemudian kalau saya melihat itu dari akun media sosialnya, dia juga berhubungan kan kalau saling ngeling gitu ya istilahnya kalau akun media sosial, dia juga suaminya juga baik-baik saja begitu ya. Cuman mungkin pandangannya berbeda kalau saya lihat. Dari suaminya itu dia Bapak Fauzi tersebut dia mengunggah unggah-unggahannya itu adalah soal protes soal BLT, soal BBM naik, terus kemudian Pak Jokowi yang dulu tidak mau BLT ketika menjadi gubernur kok sekarang malah mengatakan BLT itu tidak baik apa ya dan sebagainya dan sekarang malah menggunakan BLT tersebut. Jadi memang nyentil-nyentil gitu ya. Jadi ini dua orang saya lihat memang memiliki mungkin pandangan politik yang berbeda. Dan kalau saya lihat juga dari akun media sosial Ibu Suprapti itu dia terlihat galau begitu. Nah, kalau PSI kan bagaimanapun adalah pendukung Pak Jokowi ya. Kalau suaminya kritis Pak Jokowi, wah itu bisa persoalan itu. Ini yang sering kita katakan juga Mas Resu bahwa kadang-kadang pembelahan itu tidak hanya terjadi di masyarakat luas, tapi juga terjadi di dalam rumah tangga. Dan itu pembelahan tempat tidur. Iya, kadang-kadang itu mengakibatkan pembelahan tempat tidur juga begitu kan. Pandangan itu karena demikian pembelahan yang antara lain disebabkan oleh buzzer terutama kalau yang terjadi kita lihat saat ini dan juga sikap pemerintah yang tidak tegas karena ternyata pemerintah pun kalau kita lihat juga memiliki buzzer begitu ya dan itu menyebabkan ya hal-hal seperti ini begitu secara tidak langsung ini kan kita tidak bisa bilang bahwa ini langsung menyebabkan ini adalah akumulasi begitu segala sesuatu bentuk akumulasi. Nah mengenai kembali kepada Suprapti ini kalau saya lihat tidak mungkin orang yang seperti ini kemudian memiliki inisiatif pribadi untuk melakukan fitnah seperti itu. Ini seperti kata Pak Mahfud saya rasa ini settingan. Nah saya kira selain polisi tim TGIPF kan mestinya juga dipanggil oleh Ibu Suprapti ini untuk mendapatkan informasi juga. Kalau mau ya TGIPF dapat gambaran yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi karena kok ini saya feeling saja ya nggak itu ada rangkaian dari semua kegiatan itu termasuk kemudian kan kenapa setelah muncul Sunarti dan Ibu Suprapti itu kan kemudian muncul juga yang tadi itu yang kita sebut tadi ada jamu untuk tadi yang ditemukan oleh Komdis. Ini kan kemudian semakin meneguhkan semacam persepsi publik bahwa ya memang Arema ini brengsek gitulah, ini tukang mabuk-mabukan sehingga kemudian terjadi peristiwa yang menewaskan 132 orang itu dan yang kita sedihkan 33 orang diantaranya itu anak-anak gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi kita kalau melihat yang kejadian, semuanya juga mengatakan demikian sih Mas Ersu. Kebanyakan pengamat maupun para ahli begitu yang melihat hal ini, semua mengatakan bahwa ini adalah terutama dari Komnas ya, dari Komnas dan juga dari Kontras mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sepertinya ada terstruktur begitu. Dan kemudian juga harus dicari siapakah tokoh atau siapakah dalang di baliknya. Dengan jelas kalau dari koalisi masyarakat sipil mengatakan demikian. Begitu juga dengan Komnas. Komnas ini bahkan mencari Ibu Suprapti dan dia juga Komnas HAM ini Pak Khairul Anam ini juga langsung mengetahui langsung ketika dia melihat botol yang dikatakan sebagai miras itu tidak perlu dibawa ke lab ke forensik seperti yang dikatakan oleh polisi. Kalau polisi kan kata Pak Dedi Prasetyo botol-botol tersebut dibawa ke lab untuk diperiksa. Kalau dari Komnas HAM bisa langsung dengan mata telanjang dia tahu bahwa ini bukan minuman keras. Dan sebetulnya Mas Ersu kalau seandainya kita sebagai orang yang ya paling tidak pernah belajar biologi lah ya begitu ya. Kalau lulus SMA itu kan pernah belajar biologi. Yang namanya jamu, yang namanya minuman keras itu dari kita dibuka saja kita sudah tahu baunya. Dari kita melihat dari tangan kemudian kita tiup apakah ada kadar alkohol atau tidak. Begitu kan kadar alkohol misalnya di atas 5% sampai 25% bahkan sampai 50%. Kita akan tahu seberapa banyak alkohol tersebut menyerap energi dari tangan kita dan terasa sangat dingin. Nah ini kan kita bisa tahu lah. Tentu kalau untuk detailnya kita harus ke laboratorium. Tapi secara kasar kita pasti tahu.
Tapi saya kira positif rankingnya begini, saya kira ini orang Komdis PSSI ini semua orang baik-baik gitu yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan minuman keras. Jadi mereka nggak tahu gitu membedakan antara jamu dengan minuman keras. Gitu kalau kita mau positive thinkingnya ya Mbak Agi. Oke. Iya, saya suka sekali cara berpikir Mas Herslu ya. Iya dong, harus positif dong, masa negatif melulu. Oke, tapi ini saya kira penting temuan ini untuk di follow up juga gitu. Enggak ada masalahnya sebelum dilaporkan ke Pak Jokowi ini dipanggil juga lah Ibu Suprapti ini, dan nanti kan polisi juga harus memanggil ini karena saya kira mungkin akan segera ada yang sebenarnya tanpa melaporkan pun tanpa dilaporkan pun harusnya polisi sudah bertindak karena ini menimbulkan kehebohan, menimbulkan huru-hara lah gitu ya. Nah kita pindah ke ini ya, masih terus ada kaitannya ini kan ya kalau dengan yang lain. Oh ya, tadi saya lupa. Dalam kasus ini Ade Armando itu menyatakan dia siap diperiksa, tapi dia mintanya tidak dia datang ke Polres Malang, tapi minta via Zoom kata dia gitu. Mungkin dia khawatir sekali kalau datang ke Malang. Ya, saya bisa membayangkan kalau Ade Armando datang ke Malang dalam situasi sekarang memang ini dampaknya bisa cukup serius, kecuali dengan pengamanan yang sangat ketat. Jangan sampai terulang kembali peristiwa terjadi di mana di depan gedung DPR ya, MPR DPR Mbak. Iya betul sekali. Bahkan apalagi dari kalau di netizen itu tidak hanya Aremania yang mengatakan ya, tapi secara umum saja mengatakan ini Pak Ade Armando ini kok tidak ada kapoknya ya. Dulu sudah pada bulan Maret sudah terjadi yang seperti demikian, begitu kan? Kalau seandainya dia mengatakan bahwa Aremania ini kok tidak kok tidak introspeksi begitu kan, tepatnya dia mengatakan demikian. Aremania ini harusnya introspeksi dengan apa yang dia lakukan. Itu dengan kejadian yang terjadi kepada Pak Ade Armando sampai ditelanjangi, sampai celananya hilang, harusnya introspeksi juga kenapa dia sampai diperlakukan seperti itu begitu. Jadi bangsa ini kalau saya lihat Mas Herslu lebih banyak menilai orang lain daripada menilai diri sendiri, dan kemudian juga dia lebih banyak menarasikan tentang orang lain sementara menyembunyikan aibnya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan itu boleh, kalau yang orang lain lakukan tidak boleh. Jadi standar ganda itu yang membuat orang jengkel begitu. Dia nyuruh Aremania untuk introspeksi, tapi dia sendiri tidak introspeksi. Ya. Oke, kita pindah ke soal heboh di TPSSI. Saya kira ini pasti erat kaitannya dengan tim TGIPF yang sedang bekerja ya. Dan kalau kita kemarin menyimak berbagai penjelasan dari tim TGIPF termasuk Pak Mahfud MD, memang terkesan sekali bahwa ini mereka saling lempar tanggung jawab kan gitu ya, itu antara Liga LIB dengan PSSI dengan penyelenggara yang pemilik hak siar di Indosiar, itu semuanya saling lempar tanggung jawab gitu. Dan yang paling banyak disorotin itu saja sebenarnya apa sih gunanya PSSI dalam situasi semacam ini, kalau ada PSSI dan kemudian mereka tidak bertanggung jawab, kan itu sebenarnya yang sekarang paling banyak dipertanyakan oleh publik ya, karena dalam soal keamanan sekarang Kapolda Jatim misalnya sudah diganti, dan saya kira itu benar walaupun terlambat itu persinan. Dalam kasus ini apa pertanggung jawabannya PSSI, karena walaupun penyelenggaranya ada LIB, tetap saja yang menjadi penanggung jawab utamanya itu PSSI, karena LIB ini kan PSSI juga punya saham di situ, Mbak. Iya betul sekali Mas Herslu. Jadi untuk saat ini dari 6 itu kan yang tersentuh adalah dirut dari LIB, terus kemudian Panpel ya. Kalau ada security officernya begitu, dan yang lainnya adalah dari kepolisian. Iya, dan pernyataan Pak Iwan Bule, dia sudah menyatakan bahwa dia sudah bertanggung jawab ketika dipertanyakan kan itu. Bentuk pertanggungjawabannya apa? Ketika dia datang ke Malang, dia mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban saya sekarang ini dengan saya datang ke Malang, maksudnya dengan saya datang ke Malang saja itu sudah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini yang kemudian orang bingung ya mengartikan itu gitu. Pertanggungjawaban hanya dengan datang. Lah kalau hanya dengan datang, bahkan tidak perlu Pak Iwan Bule saja begitu. Banyak orang yang bersimpati yang tidak perlu dia harus ketua umum PSSI itu ikut datang ke Malang, Mas Herslu. Bahkan tadi malam saya lihat sebuah akun YouTube itu menyiarkan secara langsung. Hampir tiap hari dia menyiarkan secara langsung apa yang terjadi di malam hari di Kanjuruhan. Jadi suasana sangat hening dengan tumpukan bunga-bunga yang demikian, yang sekarang
sekarang mulai membukit gitu ya, tinggi sekali, terus dia melihat ada orang-orang yang terus berdoa di sekeliling bunga tersebut gitu. Orang itu juga datang ke Kanjuruhan, apakah dia bertanggung jawab gitu kan? Kalau kita dengan datang ke Kanjuruhan saja bertanggung jawab. Dan kita lihat ini masih terus berlangsung. Ini tidak hanya menimbulkan efek kematian, tidak hanya menimbulkan efek, saat ini juga masih ada yang terbaring di rumah sakit, dan juga kita tahu yang sudah pulang pun masih perlu perawatan dengan mata yang merah darah dan menghitam seperti itu, masih ada beberapa. Tapi ternyata juga ada seorang anak yang bernama Rusdi nih Mas Hersu, dia sudah per hari ini berarti sudah 13 hari dia tidak pulang dan dia menginap di Kanjuruhan karena dia datang dari Probolinggo dan 3 temannya tewas. Jadi si anak ini umurnya 17 tahun, tidak mau pulang sampai saat itu ada di lokasi. Dan ini juga belum ada penanganan sejauh ini, apakah anak ini perlu dievakuasi atau seperti apa begitu. Karena dia ketika ditanya, tadi malam saya lihat live-nya itu tengah malam, dia ditanya tadinya dia punya HP begitu, tapi sudah dijual karena untuk makan, dan kemudian ada warung di dekat situ yang mengatakan bahwa dia kalau perlu ke kamar mandi, dia akan mampir ke sini, ikut ke kamar mandi. Dan kadang-kadang ada orang yang memberinya makanan. Artinya ini menimbulkan efek mental yang sangat dalam Mas Hersu. Ini yang kelihatan ya, karena dia berkeliaran di Kanjuruhan. Si anak 17 tahun ini demikian traumatis gitu, tampaknya seperti itu karena 3 temannya tewas tersebut dan dia nggak mau pulang. Dia bilang takut dimarahi ketika diwawancara oleh netizen begitu. Nah, saya rasa di dalam keluarga di mana-mana ini menimbulkan efek traumatis juga. Kita ingat tragedi Yosua itu yang namanya Komnas Perempuan begitu kan, mendengungkan bahwa akan melakukan pendampingan terhadap korban perempuan dan sebagainya. Bahkan Ibu Putri yang mestinya sudah memiliki psikolog sendiri, bisa membayar psikolog atau ahli semahal apapun, perlu diberikan pendampingan kepada Komnas Perempuan. Nah, kita juga pertanyakan nih, peran Komnas Perempuan, banyak sekali nih korban wanita. Anak-anak juga banyak. Anak-anak juga banyak, dari Kak Seto perlu ke sana dan sebagainya. Selama ini kan anak-anak Sambo tuh yang diurusin. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak yang ada di sana yang kehilangan ibunya, bapaknya, ada yang yatim piatu dan sebagainya. Ya. Ini memang soal serius ya, dan sejak awal kita menyoroti soal itu, soal etika ya. Kita ini memang bangsa kita ini ya, culture budaya malu itu mah nggak punya ya, yang ada budaya malu-maluin saya lihat ya gitu. Beda sekali dengan orang Jepang gitu ya. Kalau Jepang saya terkenal kan zaman dulu orang malu itu sebuku harakiri gitu ya. Dan kalau sekarang mundur dari jabatannya dalam bentuk semacam itu gitu. Yang terjadi di kita enggak, ngelahan gitu, maju terus pantang mundur gitu dalam situasi semacam ini, dan merasa apa urusannya, kan bukan saya yang di lapangan. Enggak, mereka enggak sadar bahwa bagaimanapun itu adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagai pemimpin lembaga tertinggi dari sebuah organisasi sepak bola, ya dia harus mengundurkan diri. Bukan hanya Pak Iwan Bule, saya kira pengurus-pengurus PSSI yang lain juga gitu. Nah, yang jadi orang jadi kemudian banyak bertanya-tanya, apa iya ini orang seperti Sintayong dan juga Asnawi tadi, para pemain itu juga mengancam untuk mengundurkan diri? Itu bagian dari kesadaran dia, atau dia ikut dari menjadi tekanan juga sebagai bargaining gitu Mbak? Karena bagaimanapun juga kalau saya baca-baca, saya bukan penggemar sepak bola Indonesia gitu. Saya nggak pernah nonton ke lapangan dan juga jarang sekali nonton pertandingan, tapi saya membaca beritanya bahwa ini orang ya sangat dihormati, dielulukan oleh para penonton Indonesia, berhasil mengubah culture dari pemain-pemain Indonesia gitu. Nah, kenapa tiba-tiba dia juga, kalau nggak salah tadi dia kan ya Mbak nulis di Instagramnya ya rencana dia pengunduran dirinya itu. Iya, betul, dia justru itu menjadi mencuat dan kemudian menjadi trending topik ya, karena dia memang menulis di Instagramnya Mas Hersu. Jadi tulisannya panjang sekali. Dia menulis itu dengan menggunakan huruf Korea. Saya nggak tahu nama huruf. Kalau ini Korea apa ya nama hurufnya? Kalau ini kan kanji begitu ya. Tapi kemudian kalau di Instagram kan bisa otomatis diterjemahkan. Nah, yang menjadi penting di situ adalah yang dia mengatakan bahwa dia akan ikut mundur, tepatnya seperti ini. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Nah, itu yang kemudian menjadi sorotan Mas Hersu, dan apalagi tidak lama sesudah itu kemudian ada juga ya Asnawi begitu. Asnawi adalah kapten timnas Indonesia yang sekarang bermain di Liga Korea ya, di Liga Korea.
Ini Asnawi siapa? Asnawi Mangku Alam juga nama kalau Iya, ya. iya betul, namanya adalah Asnawi Mangku Alam. Dan kemudian dia juga di IG story-nya dia mengatakan seperti ini, "This true, kurang lebih 10 tahun bersama Timnas Indonesia, beberapa kali merasakan pergantian ketua PSSI, dan jika mau menilai sampai dengan saat ini, memang Iwan Bule masih yang terbaik." Begitu. Dan di unggahannya Sintayong tersebut, kemudian juga ada komentar-komentar daripada pemain Timnas begitu, yang kemudian juga menyetujui atau mereka memberikan semacam emot begitu ya, emot yang kita bisa mengartikan itu sebagai tanda setuju begitu dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong, atau seperti tanda respect terhadap Sintayong tersebut begitu Mas Hersu. Nah ini kalau kemudian kalau terhadap Asnawi ini banyak sekali netizen yang mempertanyakan 10 tahun gitu, sementara Asnawi baru saja berusia 23 tahun pada bulan Oktober ini kalau tidak salah. 10 tahun artinya ketika dia masih berusia 13, tapi kalau kita melihat riwayatnya memang Asnawi ini masuk ke dalam timnas U17 begitu ya, sebagai pemain yang sangat junior dulu pada tahun 2013 begitu. Jadi mungkin sekitar 9 tahun yang lalu. Tapi dia masuk ke dalam profesional, masuk ke pertama dia masuk ke PSM Makassar ya untuk pemain junior, dan sudah itu dia ke Persiba Balikpapan itu ketika usianya sudah lebih tua dari itu begitu. Nah, ini yang banyak dipertanyakan begitu, apa yang diketahui oleh Asnawi dari yang sebelumnya gitu. Walaupun banyak juga yang sepertinya ini hanya karena Asnawi, karena dia dapat bermain di Korea itu adalah juga atas rekomendasi dari Sintayong. Jadi apapun yang dikatakan oleh Sintayong tentunya dia akan menyetujui begitu. Nah, ini pertanyaannya, apakah betul juga Sintayong itu mengundurkan diri itu karena memang kesadaran dia sendiri, atau ada tekanan-tekanan politik juga kita, atau bukan tekanan, bahkan bargaining tadi kita sebut. Ini yang saya kira penting untuk didalami, karena sebenarnya kalau apalagi kemudian ternyata kalau saya baca-baca reaksi dari netizen itu banyak kemudian dalam satu bahasa yang bahwa ya kalau kalian kamu mau mundur bersama dengan Iwan Bule ya silakan, karena nama Indonesia itu jauh lebih besar dari Iwan Bule gitu kalau saya amati ya Mbak ya. Iya, banyak sekali Mas Hirsu, ini saya bacakan saja ya. Dia seperti dari Kanjuruhan Justice ini ya, dibuat oleh netizen lah, ini masih baru ini akunnya. Tapi dia mengatakan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami atas segala jasa dan prestasi yang telah pelatih Sintayong. Tapi mohon maaf kali ini kita tidak sejalan coach. Bagi kami tidak dapat dikomparasikan antara prestasi yang diperoleh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan beliau dengan tragedi yang telah menewaskan 132 saudara-saudara kita. Maaf, tidak apple to apple. Nah, ada juga yang mengatakan, masih Kanjuruhan mengatakan kita bisa mendatangkan 100 atau bahkan 1000 pelatih yang jauh lebih hebat, tapi kita tidak bisa bernegosiasi dengan buruknya tata kelola sepak bola Indonesia. Sementara ada lagi Mas Heru yang dari ini bukan berupa seperti Kanjuruhan tadi ya, ini seperti Arwan Rich, dia mengatakan you better out of my country, someone who has no respect for the victims of the Kanjuruhan tragedy. Kemudian ada yang mengatakan goodbye coach, ada juga you should know the limits. STY Sintayong maksudnya this is our national issue, we don't need Sintayong. Kebanyakan menggunakan hashtag stay out begitu. Ini ramai sekali sejak kemarin sampai hari ini. Dan kalau saya lihat bahasanya digunakan ini bahasa orang yang ini ya cukup intelektual ya, dan bahasa yang tertata dengan baik, logikanya juga dengan baik gitu ya Mbak ya. Jadi bukan netizen yang alay ini ya. Bukan Mas Hersu. Jadi ini bukan kalau kita katakan bahwa ini buzzer atau apa, kalau melihat dari ini bukan buzzer Mas Hersu. Tapi ini adalah organik gitu ya. Karena memang kita tahu juga bahwa pencinta sepak bola ini kan di Indonesia kan banyak sekali begitu. Dan kemudian ini Sintayong mengatakan demikian ketika justru ini tengah memuncak, orang sedang menunggu apa sih hasil keputusan dari TGIPF tersebut. Dan banyak yang mensinyalir bahwa salah satu keputusannya adalah pengunduran diri dari ketum PSSI tersebut. Ada yang mengatakan demikian, kemungkinan akan meminta ketum PSSI mundur begitu ya. Walaupun sampai saat ini kita tidak tahu. Tapi bisa saja itu salah satu hasil rekomendasinya kalau melihat ketika Iwan Bule dipanggil kemarin atau untuk diperiksa di Kemenko Polhukam, terjadi perdebatan yang cukup seru antara Iwan Bule dengan anggota TGIPF begitu. Nah, ketika ini terjadi kemudian Sintayong mengatakan demikian, ya tidak salah kalau kemudian ini ada ini lagi, ada skenario baru lagi nih gitu. Apa nih yang akan dilakukan? Jadi seperti macam perlawanan gitu ya. Ya, inilah sejak awal kita melihat bahwa olahraga kita itu tidak maju karena selalu dikaitkan dengan hal-hal politik, dan kita selalu hafal ya bahwa
olahraga kita itu pasti rata-rata pimpinannya itu pejabat di pemerintahan ya, atau minimal ya orang yang pernah menjabat di pemerintahan gitu ya, jenderal lah, kalau dulu jenderal TNI kebanyakan, sekarang mulai jenderal polisi atau pejabat menteri atau apa gitu, karena ini katanya berkaitan dengan akses pendanaan gitu, karena bagaimanapun untuk biaya sebuah olahraga itu butuh dana yang cukup besar, dan karena itu diperlukan power. Jadi orang-orang yang pernah ada di dalam kekuasaan atau orang yang sedang dalam kekuasaan sebenarnya lebih disukai gitu. Tetapi kita tahu dampaknya kemudian dunia olahraga kita sendiri nggak maju-maju gitu, karena itu tadi pendekatannya kemudian menjadi lebih daripada politis, dan banyak hal jadi lebih birokratis juga, karena mereka ini para birokrat kan gitu, Mbak Agi. Iya betul Mas Ersu, dan selain itu juga ada yang menyoroti orang-orang yang sudah sedemikian lama itu istilahnya itu dalam tanda petik nongkrong di PSSI tersebut begitu. Jadi orang-orang yang banyak mengambil keuntungan dalam kepengurusan, dalam struktur kepengurusannya. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa yang menginginkan gitu ya, mengharapkan bahwa TGIPF ini juga walaupun dia adalah untuk Kanjuruhan, tapi nanti next-nya katanya FIFA juga akan melakukan mendampingi untuk melakukan reformasi itu menyentuh semuanya begitu, tidak hanya dari ketua umum tapi sampai ke bawah dalam struktur organisasi tersebut. Yes. Oke, Mbak Agi, kita tunggu ya, karena besok ya laporannya itu. Saya tidak tahu apakah TGIPF ini akan mengumumkan hasilnya atau dia menyerahkan dalam amplop tertutup pada Presiden Jokowi gitu ya. Saya berharap sih harusnya rekomendasinya disampaikan kepada publik, nanti dengan begitu kita bisa ikut mengawasi apakah Pak Jokowi menjalankan rekomendasi itu atau tidak gitu ya, Mbak Agi. Ya, kalau kita melihat press update yang diunggah oleh Kemenko Polhukam, akun YouTube-nya itu berapa hari sekali begitu ya, bahkan yang terakhir ini setiap hari itu mereka melakukan rilis atau rekaman gitu yang disebut sebagai press update. Nah, tentunya kita juga menginginkan bahwa itu akan transparan lah. Selama ini sudah transparan, masa belakangan malah justru tertutup, itu ya tidak fair Mas Ersu. Baik, oke, kita tentu saja ingin yang terbaik untuk dunia olahraga kita, karena bagaimanapun sebenarnya olahraga ini juga ukuran dari sebuah bangsa gitu ya. Kan kita lihat negara-negara yang maju itu olahraganya juga biasanya maju, negara-negara yang tinggal olahraganya tertinggal. Ya seperti kita, sepak bolanya itu lebih banyak ributnya daripada keberhasilan di meraih piala-piala dalam pertandingannya ya, Mbak Agi ya. Dan tadi soal ibu penjual cendol tadi, penjual dawet tadi itu saya sampai sekarang kita belum dengar kabarnya dari apa yang diambil oleh kepolisian ya soal tadi saya kira kan biasanya kalau ini biasanya polisi pasti cepat lah karena tahu bahwa ini dampaknya bisa sangat serius gitu. Saya sih mendengar kabar ini sudah mulai rumah dari Bu Suprapti ini katanya dijaga ketat gitu ya, karena takut khawatir ada ancaman dari mereka yang merasa dirugikan oleh Ibu Suprapti. Iya betul, kita juga sebagai wartawan gitu ya, kita mendapatkan info ke meja redaksi ya Mas Ersu, sebetulnya sudah 3 hari yang lalu itu ada indikasi demikian, tapi itu memang bukan berupa seragam, cuman ada yang memberitahukan bahwa itu adalah aparat yang menjaga, karena ada indikasi itu adalah rumah, tapi rumah dari si pelaku, tapi kita belum tahu namanya siapa. Tapi sekarang ini kan sudah terbuka, sudah sangat terbuka, sudah menyebar. Saya rasa kalau seandainya dijaga oleh aparat dengan menggunakan seragam yang memang kelihatan itu dijaga oleh siapa, ya itu wajar saja, karena ini memang apalagi kalau tidak segera diproses hukum, wah kita malah makin khawatir, karena bayangkan yang mencari polisi, Komnas HAM, bahkan ditanyakan kepada Pak Mahfud MD dan juga yang lain-lainnya. Aremania juga cari lebih di lapangan yang Aremania cari itu. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Tetap semangat gitu, tetap berpikir untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini lebih baik, dan proposal kita untuk menjadikan Indonesia lebih baik adalah dengan 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.